Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 1% lebih dan itu juga jauh meninggalkan level 7.000. Apakah tekanan indeks ini akan tetap berlanjut pada perdagangan pagi ini? Kita bergabung bersama Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, saya lihat di belakang Anda berita negatif untuk para pemegang saham, kembali indeks minus. Apakah turunnya indeks ini juga masih tertekan saham Gotoh atau emiten teknologi, atau apalagi yang menekan indeks pagi ini, Jessica? Betul sekali, Leo. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini dibuka melemah melanjutkan penurunan yang terjadi kemarin. Pelemahannya saat ini 0,8%, posisinya di level 6.765 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 1,6 triliun. Leo, tadi Anda menyampaikan apakah benar kalau IHSG terjadi penurunan atau terkoreksi karena terseret saham Gotoh? Dan kalau kami pantau, memang pada pagi hari ini saham Gotoh masih menyebabkan atau menjadi beban tersendiri bagi pergerakan IHSG. Pada pagi hari ini, saham Gotoh sudah terpantau turun dan ini memasuki top losers dari LQ45, dan kami melihat data dari RTI, ini turunnya 6,54. Kemudian Leo, selain dengan penurunan Gotoh, di satu sisi emiten yang berinvestasi pada Gotoh juga ikut turun pada pagi hari ini. Yang pertama ada saham Telkom yang turunnya 0,54% dan juga saham Astra Internasional. Sebetulnya pada pagi hari ini tadi dibuka melemah, namun posisinya saat ini stagnan. Namun kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin, sebetulnya saham Astra Internasional ini juga ikut turun terseret dengan penurunan emiten Gotoh, dan kemarin ASI turunnya 2,55%. Kemudian untuk pergerakan IHSG sendiri secara fundamental masih dipengaruhi sentimen secara global. Yang pertama ini terkait dengan sentimen dari Tiongkok. Tiongkok pada bulan November ini mencatatkan surplus perdagangan hanya 69,84 miliar dolar pada bulan November. Namun kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 ini merupakan surplus yang terendah sejak bulan April 2022. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada ekspor Tiongkok ini sebesar 8,7% secara tahunannya, sedangkan impornya ini juga anjlok 10,6% secara tahunannya di bulan November 2022 ini. Dan ini juga menyebabkan pergerakan bursa Asia pada pagi hari ini cukup variatif. Yang pertama kita akan pantau bersama, ini ada Nikkei yang melemah 0,74%, Hang Seng menguat tipis 0,8%, dan juga Straits Times menguat 0,5%. Selain itu, pergerakan indeks harga saham gabungan tidak hanya tertekan dengan adanya emiten Gotoh dan juga surplus neraca dagang di Tiongkok yang melemah, namun di satu sisi pergerakan IHSG juga masih dipengaruhi sentimen global yang dinilai negatif, Leo. Yang pertama dari Amerika Serikat. Untuk Amerika Serikat, Dow Jones memang terpantau naik, tapi hanya tipis, Leo, hanya 1 poin. Kemudian S&P melemah 0,19% dan juga Nasdaq yang terkoreksi 0,51%. Untuk pergerakan bursa Amerika Serikat, ini dipengaruhi aksi profit taking diambil para investor, terutama ini sudah mulai menjelang adanya FOMC meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan juga tanggal 14 Desember mendatang. Kemudian di satu sisi, para investor juga melihat bagaimana ancaman resesi di Amerika Serikat ini sudah semakin dekat, dan ini menyebabkan pergerakan bursa di Amerika Serikat pun didominasi penurunan pada pergerakan saham tadi malam. Kemudian Leo dan pemirsa, saat ini investor juga melihat ada ekspektasi kalau The Fed kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga acuannya, nanti posisinya akan ada di level 6 hingga 7%, yang mana untuk target The Fed sendiri saat ini berada di 5%, dan adanya ekspektasi ini dilihat karena adanya kemungkinan kenaikan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Dan sentimen tadi tidak hanya mempengaruhi pergerakan bursa Amerika Serikat. Kalau kami pantau untuk pergerakan bursa Eropa ini juga sejalan dengan pergerakan bursa Amerika. Kita pantau bersama untuk bursa Eropa, FTSE London ini terpantau melemah 0,43% dan juga The DAX yang melemah 0,57%. Kemudian kalau kami pantau untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, analis tadi sempat saat kami tanyakan, ia menyampaikan sentimen tadi ini masih menyebabkan pergerakan IHSG akan sideways sepanjang perdagangan hari ini. Namun di satu sisi memang masih ada sentimen positif dari dalam negeri, yaitu terkait cadangan devisa yang tercatat sebesar 134 miliar dolar pada bulan November 2022, atau angka ini lebih
tinggi dibandingkan bulan Oktober yang posisinya berada di level 130,2 miliar dolar Amerika Serikat. Memang untuk kenaikan dari cadangan devisa ini dipengaruhi dua hal. Yang pertama terkait dengan penerimaan pajak dan jasa, dan di satu sisi untuk penerimaan devisa migas. Melihat adanya sentimen tadi, analis memprediksi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini akan ada di support 6.721 hingga resistensinya di 7.027. Leo. Menjelang FOMC meeting, apakah kemudian penguatan dolar dan artinya itu pelemahan rupiah pagi ini kembali terjadi atau seperti apa, Jessica? Leo, betul sekali, untuk indeks dolar pada pagi hari ini kembali menguat 0,22%, posisinya berada di level 105, dan ini menyebabkan nilai tukar rupiah kembali tertekan. Kalau kami pantau untuk pagi ini, pergerakan nilai tukar rupiah sudah melemah 0,12%. Posisinya berada di level 15.636. Dan memang untuk pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini masih ada potensi pelemahan. Selain dengan para investor yang menunggu FOMC meeting pada tanggal 13 dan tanggal 14 Desember mendatang, meskipun ada ekspektasi kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuan hanya sebesar 50 basis poin, ini tetap menekan pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini. Kemudian di satu sisi ada sentimen risk off yang melihat bagaimana pergerakan bursa, dan juga ini terdampak pada nilai tukar rupiah dikarenakan adanya sentimen surplus neraca dagang di Tiongkok yang melandai pada bulan November. Maka dari itu untuk pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini memang akan berada di level 15.585 hingga 15.648 per dolar Amerika Serikatnya. Selain itu kami juga memantau pergerakan harga komoditas lainnya. Yang pertama untuk pergerakan harga emas. Kami memantau untuk emas COMEX ini berhasil menguat meskipun sangat tipis, hanya 0,08% di level 1.799 dolar per troy ounce-nya, sedangkan emas antam pada pagi hari ini mencatatkan penguatan signifikan 1,5% dan posisinya berada di level Rp999.000 per gramnya. Ini memang dipengaruhi bagaimana para investor yang masih wait and see pada kebijakan The Fed yang akan disampaikan pada pekan depan. Kemudian Leo, kami juga memantau pergerakan harga komoditas lainnya, yaitu harga minyak mentah dunia. Yang mana kalau kami pantau untuk pergerakan harga minyak mentah dunia pada pagi hari ini cukup variatif. Ini berbeda dengan kemarin yang harga minyak mentah dunia ini jatuh ke level terendah sepanjang tahun 2022. Karena kalau kami melihat evaluasi sepanjang tahun ini, sebetulnya pada bulan Maret ini sempat hampir menyentuh level tertingginya, yaitu di 140 dolar per barrelnya. Namun ini kalau kami pantau dengan adanya sentimen terutama dari Rusia dan juga Ukraina, ini menyebabkan berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh G7 dan juga berbagai negara OPEC Plus, ini menyebabkan pergerakan harga minyak mentah dunia ini sudah mulai melandai, Leo. Pada pagi hari ini untuk pergerakan minyak mentah dunia WTI menguat 0,83% di level 72,6 dolar per barrelnya, sedangkan untuk Brent melemahnya cukup signifikan 2,75% ke level 77,17 dolar per barrelnya. Memang untuk pelemahan ini juga masih ada dipengaruhi dengan adanya rilis terkait dengan stok bahan bakar di Amerika Serikat yang saat ini lebih besar dibandingkan perkiraannya. Karena menurut data Administrasi Informasi Energi di Amerika Serikat, untuk stok sulingan Amerika Serikat ini membukukan peningkatan sebesar 6,2 juta barrel, yang mana perkiraan awalnya ini sebesar 2,2 juta barrel. Dan ini menyebabkan pergerakan harga minyak mentah dunia kemarin dan pada hari ini akan ada potensi pelemahan untuk perdagangan hari ini. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda, Leo. Baik, Jessica Wulandari melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Pemirsa, manajemen Gojek Tokopedia atau Goto melalui keterangan tertulisnya kepada Otoritas Bursa Efek Indonesia mengaku tidak mengetahui faktor apa yang mempengaruhi penurunan harga saham Goto. Tetap bersama kami, Zona Bisnis segera kembali. Masih ngantuk nih, semalam begadang. Mager. Lagi gak enak badan. Besok-besok deh. Gak bisa, banyak kerjaan, ada presentasi. Aduh, mending tidur aja. Jangan tunda olahraga. Sayangi badan Anda.
Sudahkah Anda memiliki perangkat Mau dong dengar Metro TV di radio? Jangan takut ketinggalan berita. Dengarkan MG Radio Network di 94,7 FM Jakarta. Anda masih bersama kami di Morning Season. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah wajib dipatuhi. Up to date, terpercaya, MG Listener masih bersama Suara Plus 62. inspiratif, juga humanis. Apa kabar juga MG Listener? Intimate Sharing Session kali ini sangat spesial. Ayo, dengarkan Metro TV di MG Radio Network. More than just news. Pemirsa, harga saham teknologi, emiten teknologi maksud kami PT Goto, Gojek, Tokopedia pada perdagangan Rabu kemarin masih tetap merosot hingga mencapai level terendah harian atau turun 6,96% menjadi Rp107 per lembar saham. Melalui keterangan tertulis kepada PT Bursa Efek Indonesia, manajemen Goto mengaku tidak tahu adanya informasi material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Manajemen Goto juga tidak mengetahui aktivitas pemegang saham terkait sahamnya. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia sudah meminta keterangan tertulis dari Goto mengenai penurunan harga yang cukup dalam. Dalam satu pekan, saham Goto turun 29% dan dalam 6 bulan terakhir telah melorot hingga 70,6%. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan saham Goto pada layar monitor.